Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak para bisa, pada para asatid, para pengurus, pemuka masyarakat, pemuka agama, semoga senantiasa mendapatkan taufik, kekuatan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada semua hadirin wal hadirat yang hadir dalam majlis ini, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita diberi kemudahan, alhamdulillah diberi kesehatan, alhamdulillah saat ini kita bisa berkumpul bertemu bersama untuk kita bersama-sama talabul ilmi, bersama-sama membahas Al-Quran dan Sunnah, yang ini merupakan amalan yang sangat-sangat mulia. Dan selama seorang masih berkaitan, masih terus dia terikat dengan majlis-majlis ilmu, maka senantiasa dia dalam kebaikan. Dan seseorang mulai terlepas dari majlis ilmu, maka mulailah dia bisa terjatuh dalam kebinasaan. Karena agama Islam ini agama ilmu. Semua amal ibadah, akidah dan keyakinan, termasuk akhlak dan muamalah, semuanya didasarkan kepada ilmu. Dan alhamdulillah sebentar lagi kita akan jelang bulan Ramadan. Ini pun perlu bekal ilmu agar kita dengan bulan Ramadan itu mendapatkan kemuliaan. Kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan Ramadan, bukan orang-orang yang celaka dengan Ramadan. Suatu saat Nabi SAW, yang depan tidak terdengar. Suatu saat Nabi SAW itu naik di atas mimbar, beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali mengamini. Maka para sahabat bertanya bahwasanya kenapa mengamini? Apa yang diamini oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwasanya malaikat Jibril datang kepada beliau. Beliau mendoakan 3 orang, 3 golongan, ya. Di antaranya yang didoakan amin adalah celakalah seorang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar lagi tanpa mendapatkan ampunan dari Allah, ya, tanpa mendapatkan ampunan dari Allah. Maka malaikat Jibril perintahkan Nabi SAW untuk mengamini. Maka Nabi mengucapkan amin. Doa ini menunjukkan bahwasanya seorang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar lagi tidak mendapatkan ampunan, ini adalah orang yang celaka, dan juga didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Nabi SAW. Dan saat ini kita belum masuk bulan Ramadan dan sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Maka kita harus berusaha agar nanti kita keluar dari Ramadan sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ampunan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Maka kalau seorang melewati bulan Ramadan keluar lagi kok tidak mendapatkan ampunan, maka ini orang yang sudah keterlaluan, kebangetan, nek cara bal-balan. Ana wong wonten tiyang disukani bal.
ngajenge wonten gawang sing gedhe, kon nendang kon ngegul kayak iki ora gul, ora ana sing jaga, ora ana kipere, kon nendang ya ora gul, kuwi ra kebangetan. Ini bahasane wong bal-balan. Ramadan juga seperti itu, kesempatan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah begitu besar, kok dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Maka ini sudah betul-betul keterlaluan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanda dia itu adalah orang yang binasa, orang yang celaka. Begitu besar rahmat Allah, ampunan Allah, kok dia nggak dapat? Padahal dia sekedar sedikit saja dia betul-betul memberikan perhatian untuk Ramadan, maka dia termasuk orang yang mendapatkan ampunan. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Terus sing penting kersa siam ning siame menika muni dua syarat. Ingkang sepindah kedah iman, ingkang kaping kalih kedah ihtisab. Wis niku mawon. Orang masuk Ramadan dia puasa, puasanya dia iman dan ihtisab, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau sudah mendapatkan ampunan berarti dia orang yang beruntung, lepas dari doa kecelakaan yang didoakan oleh malaikat Jibril, diamini oleh Nabi SAW. Nah, maka puasa kita itu harus pertama, Ramadan kita harus berpuasa. Ramadan kadang kon puasa lagi, gimana dia mendapatkan ampunan dari Allah? Kadang puasa juga tapi tidak memenuhi iman dan ihtisab, gimana akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang dimaksud dengan iman dan apa yang dimaksud dengan ihtisab? Iman itu adalah iman membenarkan tentang syariat puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib. Seorang mukmin dia punya imtithal, yaitu tunduk dan patuh. Kalau itu wajib, siap saya melakukan, siap saya taat, siap melaksanakan. Kalau itu puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib. Ini iman. Jadi mengimani akan syariat puasa Ramadan berarti seseorang itu puasanya karena Allah, taat kepada Allah. Itu yang pertama. Nanti insya Allah kita ambil pelajaran-pelajaran untuk perbaikan diri kita. Maka ini temanya adalah Ramadan datang, kita waktu untuk memperbaiki diri dan mensucikan jiwa. Jadi puasa kita syaratnya yang pertama kita lakukan itu karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan puasa karena ngikut-ngikut, bukan puasa karena ya memberikan kesehatan, itu termasuk hikmah, tapi tujuan utama seorang mukmin itu adalah tunduk. Yang kedua adalah ihtisab. Ihtisab itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang semakin besar harapan dia, pahala harapan kepada Allah, maka semakin tinggi imannya. Jadi puasa ketika kita lapar, ketika kita haus, kita sabar. Kenapa? Karena kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti ini ma'asyarul muslimin, apabila kita puasa iman dan ihtisab, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa yang telah lalu. Maka Ramadan itu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Kenapa? Kalau tidak dengan Ramadan, mungkin kita itu akan terus menumpuk dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensyariatkan hari-hari mulia, yang dengan hari-hari mulia itu orang itu seperti mandi membersihkan kotoran. Kalau tidak dengan musim-musim kebaikan seperti ini, orang itu akan terus kotor, orang itu akan terus membawa dosa. Dan kita semuanya itu sangat lemah di depan setan, sangat lemah di depan syahwat, sangat lemah dengan godaan-godaan hawa nafsu. Sering sekali kita terjatuh dalam kemaksiatan.
terus setiap hari melakukan kemaksiatan, besok lagi kemaksiatan lagi, terus menumpuk. Kalau itu tidak ada Ramadan seperti ini, kapan kita akan bersih? Kapan kita akan mandi, membersihkan diri dari dosa-dosa? Maka ini anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Mari Ramadan ini kita sambut. Nabi SAW menyatakan, al-umratu ila al-umrati wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Antara salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, seorang salat Jumat sekarang, minggu depan salat Jumat lagi. Antara umrah sekarang dan umrah berikutnya, seorang mengulangi umrah. Dan antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya itu kafarah, penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Maka ini saat-saat mulia seperti bulan Ramadan ini, kita bisa menggunakannya untuk membersihkan diri. Membersihkan diri dari apa? Dari dosa-dosa. Membersihkan diri dari hawa nafsu, membersihkan diri dari pikiran-pikiran tidak baik, membersihkan diri dari sifat-sifat dan watak yang tidak baik yang kita bawa. Maka kita setiap Ramadan itu belajar, terus memperbaiki diri, terus perbaiki diri, dan tidak ada batasnya, terus sampai kita itu menjadi orang terbaik itu di umur terakhir kita. Semakin tua, semakin dekat kepada ajal kita, semakin baik. Maka kita nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang paling baik. Maka tidak ada kata berhenti mensucikan jiwa, memperbaiki diri. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa untuk membersihkan jiwa, untuk mensucikan diri, untuk menata kembali diri kita menjadi hamba yang baik. Yang pertama adalah tadi, ketinggian kita berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah. Yang pertama tadi, imanan. Itu sebenarnya imanan wa ihtisaban adalah berlaku untuk semua ibadah. Dados ibadah napa kemawon kedah dipun tindakan dengan semangat iman dan ihtisab. Iman di sini membenarkan. Jadi istilah Jawa sendika dawuh. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan nopo diikuti. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak ada bagi seorang mukmin dan juga mukminah apabila Allah dan Rasulnya menentukan suatu itu kok ada pilihan, ya, artinya pilihannya harus cuma satu, yaitu taat, bukan ada pilihan yang lain. Apabila kita bisa seperti ini, ketaatan kita akan tinggi. Kita diperintahkan apapun oleh Allah, tunduk, taat. Tidak ada perasaan menolak sedikit pun. Dan ini tingkatan-tingkatan. Mungkin ada orang-orang biasa, yang mungkin kebanyakan kita, dengan sebagian ibadah itu kadang belum begitu menerima sepenuhnya. Nah, ini harus diperbaiki sampai betul-betul ibadah itu baik kita terima sepenuhnya, tidak ada penolakan sedikit pun. Seorang itu dia belajar sampai nanti sempurna imannya. Di antara bentuk kesempurnaan iman adalah tidak ada rasa penolakan, rasa sesak sedikit pun dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhan, mereka tidak beriman sampai mereka mengembalikan keputusan kepada engkau, kepada Nabi Muhammad SAW, atas apa yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapati merasakan sesak sedikit pun dalam hati mereka atas apa yang telah engkau putuskan, yaitu Rasulullah SAW putuskan.
Apa yang diputuskan Rasulullah? Ya, fala wa rabbika la yu'minun. Maka demi Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak sempurna iman mereka. Jadi di sini seorang tidak akan mencapai kesempurnaan iman sampai dia menerima sepenuhnya dengan apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Puasa itu berat. Puasa harus menahan makan dan minum. Tapi kalau itu perintah Allah dan Rasulnya, kita laksanakan. Bahkan ketinggian keimanan kita nggak perlu menanyakan lagi apa hikmahnya. Kalau itu sudah sudah diwajibkan, saya beriman, saya ikut, maka saya laksanakan. Apabila dalam ibadah-ibadah yang lain, tidak dalam puasa saja, dalam sholat seperti itu, dalam zakat seperti itu, dalam sedekah seperti itu, apapun, kalau kita tinggi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, di sini ada kesempurnaan iman. Nah, kita bisa melihat pada diri kita masing-masing, kira-kira masih ada nggak perintah Allah yang kita itu masih berat? Ada nggak larangan-larangan Allah dan Rasulnya yang kita itu berat untuk menjauhi? Nah, ini harus kita latih, kita perbaiki sampai betul-betul apa yang kita cintai itu yang diridhoi oleh Allah, dan apa yang kita benci itu apa yang dibenci oleh Allah. Maka di antara apa yang menjadi kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umat terbaik, yaitu para sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, dan Allah hiasi keimanan di hati kalian. Ini orang yang paling baik itu Allah Subhanahu wa taala jadikan dia cinta kepada keimanan, dan Allah jadikan iman itu indah dalam hatinya. Nah, kalau kita seperti itu, ini perintah Allah baik, ini larangan Allah kita jauhi dengan mudah, selalu setuju dengan keputusan Allah dan Rasulnya, inilah anugerah yang baik. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian membenci kepada kekufuran, kefasikan, dan juga kemaksiatan. Kalau kita bisa seperti itu, inilah kenikmatan yang sangat besar. Maka mari kita coba perbaiki diri kita, menjadikan apa yang sudah jadi syariat Allah itu kita patuhi, kemudian kita cintai, dan kita katakan itulah terbaik. Apa yang diputuskan Allah dan Rasulnya kita terima sepenuhnya. Apa yang diperintahkan kita terima untuk kita laksanakan. Apa yang dilarang kita terima untuk kita jauhi. Inilah semangat faedah dari imanan. Kemudian ihtisaban. Semua ibadah itu sebenarnya juga harus ihtisab. Karena ibadah itu umumnya tidak disukai oleh hawa nafsu. Ya, tidak disukai oleh hawa nafsu, tapi kita laksanakan itu karena kita ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah, dan inilah keikhlasan. Dan kalau bisa dalam semua ibadah yang kita lakukan, dan juga kita menjauhi larangan, itu harus ihtisab. Loh, mungkin ada yang bertanya, masa ibadah masih mengharap? Katanya tulus ikhlas kok masih mengharap? Iya, apabila mengharapnya itu dari Allah, harapannya adalah Allah, itulah tauhid. Karena dia yakin membenarkan semua janji-janji Allah, dan tidak ada harapan kepada selain Allah, harapannya hanya Allah. Inilah keimanan. Berbeda dengan orang yang gak punya harapan kepada Allah. Loh, Allah memberikan harapan kok kemudian gak berharap. Ini termasuk kedurhakaan dan kesombongan. Jenengan ibadah putra, jenengan siap dan menyiapkan hadiah umpamanya napa niku sarung napa sudah dibelikan sarung sebagai hadiah, lehnya tak tukok ke sarung, lari jenengan langsung wah kula mboten butuh sarung Pak, pripun perasaan jenengan? Bocah si
Tukoke sarung ra gelem, sudah dikei wis aku kerja golek duit, wis tak tukoke sarung ra gelem nampa. Kita marah dengan anak kita. Kita ketinggian kepatuhan kita kepada Allah ketika Allah menjanjikan kebaikan, menjanjikan kenikmatan, menjanjikan pahala, kita senang dan kita mengharap. Ini bentuk kita memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang tidak baik juga adalah seorang tidak berharap pada Allah karena punya harapan kepada makhluk. Puasa bukan karena puasa, bukan karena mengharap dari Allah, tapi mengharap dari makhluk. Bentilem, mungkin pekewo dan semisalnya. Berarti ini bukan ihtisab. Maka semua ibadah itu harus kita mengharapkan pahala dari Allah, keridhaan dari Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain berharap pada Allah, juga disertai tidak ada harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita semangatnya seperti itu, ibadah kita akan luar biasa. Dan seberat apapun itu akan ringan. Kita qiyamul lail, salat malam berat. Tapi kalau kita ingat ini, saya mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mulia dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tatajafa junubuhum 'anil madhaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah memuji orang-orang yang saleh. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji, lambung-lambung mereka jauh dari ranjang mereka. Maksudnya apa? Di waktu malam itu enggak semua dipakai untuk tidur, tapi dipakai juga untuk berdiri. Mereka yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, berdoa kepada Allah dalam takut dan mengharap. Jadi mereka takut kepada Allah, mereka juga mengharap pada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Suatu jiwa tidak ada satupun yang mengetahui apa yang disimpankan Allah diberikan untuk mereka. Jadi ada balasan besar, balasan yang agung, yang saking agungnya, saking besarnya, saking tinggi kenikmatannya, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sudah Allah siapkan itu. Orang-orang yang biasa sholat malam, oh saya ingin mengharap seperti itu, saya ingin mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala ini, dan Allah Subhanahu wa taala Maha benar, Allah Maha mulia, Allah Maha pemurah. Maka aku bangun, enteng Pak. Jadi kalau kita tahu dari faedah setiap ibadah yang dijanjikan oleh Allah, semuanya ringan. Ya, semuanya ringan. Sakniki nggih. Nek teng kula teng Grenjang mriku. Nek wis jam 2 iki wis kusak-kusuk mulai rame. Napa Pak? Nguntingi sayur. Tekan subuh. Ya kadang jam 3 niku pasar Mangu mon rame. Kenapa jam 2 bangun kok ringan? Enteng Pak, jam kalih ungu niku ya enteng. Sebab napa? Setiap ngunting wis mikir, ibadah 2000. Dipikir aku iki iso badi 100.000. Ngertos faedah, manfaatnya tahu, tujuannya tahu, ringan. Nah kita ini males bangun malam karena pertama mungkin belum yakin dengan janji Allah, kedua belum meresapi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang besar bagi orang yang mulai. Ketika tahu ya ringan. Inilah rahasia kenapa orang-orang soleh itu ringan mereka sholat malam, dan dikatakan itu adalah da'bus sholihin. Sholat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam puasa Ramadan kita itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri dari hawa nafsu, yang itu bertentangan dengan syariat Allah. Kalau kita puasa itu puasa paling rendah. Iki posone sing bocah-bocah ki latihan ki poso puasa dari makan dan minum. Wis pokoke ora mangan, ora ngombe, wis poso. Tapi ini paling rendah. Cah cilik wis iso. Ada yang lebih tinggi, harusnya bukan perutnya saja yang puasa, lisannya juga puasa.
pandangannya juga puasa, pendengaran juga puasa, tangannya juga puasa, kakinya juga puasa. Puasa dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Inilah puasa yang betul. Puasane wong gede, puasane wong sing faham, bukan puasa anak-anak lagi. Karena apa? Rubba shaimin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-'atashu wal ju' illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa yang dia tidak mendapatkan bagian dari puasa dia kecuali lapar dan haus. Nah, terus kathah tiyang niku poso ya poso. Mulai subuh dugi maghrib mboten dahar, mboten ngunjuk. Poso. Posone nggih sah. Ning mboten pikatuk ganjaran. Sebab napa? Sing poso ge wetenge tok. Harusnya agar puasa itu diberikan pahala oleh Allah, lisannya dijaga, matanya dijaga, pendengarannya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka puasa itu, pembatal puasa ada dua macam: pembatal amalan puasa dan pembatal pahala puasa. Pembatal amalan puasa menjadikan puasa dia batal, makan, minum dan seterusnya membatal puasa. Ini membatalkan puasa. Puasanya kalau batal harus diqadha. Tapi ada puasanya sah, tapi karena melakukan pembatal pahala puasa, dia tidak mendapatkan pahala puasa. Maka Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa belum meninggalkan perkataan qaul man lam yada' qawla zur, perkataan yang dusta, wal amala bihi, dan perbuatan yang mengandung dusta, falaysa lillahi hajah, Allah tidak membutuhkan lagi fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, orang itu meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi puasanya sia-sia, sudah tidak makan, tidak minum, sudah capek, sudah lapar, haus, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia masih berdusta, dia masih melakukan kemaksiatan. Ya, diriwayatkan as-siyamu junnatun ma lam yakhribhu, puasa itu perisai selama tidak dia lubangi. Ditanyakan apa itu melubangi perisai? Perisai, melubangi perisai dikatakan al-ghibah, yaitu ghibah. Jadi yo poso ning tutuke mboten poso, ya ijek kersa ngrasani tanggane. Riyen kula nate nggih poso-poso ngoten, tugas teng masyarakat menika Pak Lurah itu teng Karanggede. Pak Lurah ini kemarin sambutan nasihat buat ibu-ibu. Bu, nek wayah poso ngene iki ora usah metan sik. Sebab napa? Pertama, metani tumo, suwe-suwe metani tanggane. Oh iki duwe utang iki wong iki ngene, wong iki ngene, wong iki ngene. Akhirnya metani aibe tanggane. Itulah ngrasani, itulah ghibah yang merusak pahala puasa. Terus kita harus menjaga pandangan. Buatan parang, kita tidak boleh melihat pandangan yang itu diharamkan. Melihat aurat wanita, ya, baik itu dalam tayangan layar ataupun melihat aurat wanita secara langsung, itu menghapuskan, membatalkan pahala puasa. Kemudian mencela. Bahkan Nabi SAW mengatakan, idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yarfuth wala yafsuq wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Apabila di suatu hari yang salah seorang di antara kalian berpuasa, itu jangan fala yarfuth. Apa itu yarfuth? Yarfuth itu berbuat dan berucap yang cabul. Jadi omongannya saru, omongan yang berkaitan dengan syahwat, apalagi perbuatan yang sampai kepada syahwat, tidak boleh.
wala yafsuk, dan juga jangan berbuat fasik. Semua kefasikan dosa ditinggalkan. Wala yaskhab, dan tidak boleh teriak-teriak. Jadi bengok-bengok ibu tenang-tenang ini biasa nih. Orang yang sudah mengangkat suara itu nanti bisa gampang bertengkar, gampang memarahi orang, gampang menyakiti orang. Maka berteriak-teriak saat puasa itu harus ditinggalkan. Fa'in sabahu ahadun al-qatalah, kalau dia dicela oleh seseorang atau dia dilawan oleh seseorang, maka tidak boleh membalas. Jadi balas niku paling nek pas puasa mboten parah. Kalau dia dicela atau dilawan seseorang, maka hendaklah dia mengatakan inni mur'un shaim, aku itu orang yang berpuasa, atau inni shaim, aku sedang berpuasa. Terus menawi wonten tiyang ingkang ngladeni, tiyang ingkang ngendika mboten sae dumateng kita sedaya, menika mboten maksudi ingkang sami. Ketika disakiti nggak boleh membalas. Ini demi untuk menjaga puasa kita. Nah ini kalau bisa menjadi karakter kita, kita itu bisa menahan diri dari hal-hal yang buruk ini, jiwa kita akan bersih. Puasa sebulan, kita berlatih untuk tidak berbicara kecuali yang baik, berlatih menghindarkan diri dari ghibah dan semisalnya dosa-dosa, menghindarkan dosa-dosa dengan lisan, menghindarkan diri dari memandang yang tidak halal, menghindarkan diri dari mungkin memukul, menyakiti sama muslim. Itu kita berlatih selama sebulan. Kalau itu kita berhasil, maka kita menjadi orang yang baik, tutur kita baik, lisan kita juga baik, pandangan kita terjaga, kita menundukkan pandangan, maka itu semua jiwa kita akan bersih, akhlak kita baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahum. Dan katakanlah kepada wanita mukminat mereka menundukkan pandangan dan mereka menjaga kemaluan mereka. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melatih diri kita untuk menundukkan pandangan pada saat kita berpuasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berikan kepekaan kepada hati kita saat berpuasa. Jadi nek poso ki nek kira-kira arep ngrasani tanggane ngono wis krasa. Wah, kok ngrasani tanggane kok posoku ora entuk ganjaran. Itu terasa. Kenapa? Saat puasa itu peka hati kita melihat kemaksiatan. Kalau ini semangat ini terus kita bawa, jiwa kita akan baik. Ketika akan melakukan kemaksiatan ini, nasihat yang Allah berikan dalam hati kita. Jadi setiap seorang muslim itu diberi sesuatu yang namanya wa'idullah, penasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masih hidup. Ketika akan melakukan kemaksiatan, langsung kita diingatkan, hati-hati ini maksiatan. Hati ini tidak boleh. Hati-hati ini adalah bisa mengantarkan kepada murka Allah. Itu hidup. Neng biasane kita itu kalau dinasihati diri kita hati nurani ini, biasanya kita nggak mau mendengar, kita abaikan. Padahal ini kalau selalu kita dengar, ini akan mengajak kita kepada kebaikan. Nah, dalam berpuasa kita dilatih untuk seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Ramadan, dalam Ramadan kita itu diajari untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan ibadah itu kayaknya berat, tapi ternyata ketika kita itu menerima sepenuhnya itu menjadi ringan. Kalau kita sholat tarawih itu sholat dalam Ramadan itu ada yang 11 rakaat, ada 13 rakaat, ada 23 rakaat. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 23 rakaat tarawih dengan witirnya. Anggap saja yang paling pendek mungkin sebagian masjid sholat tarawih dengan witirnya cuma 11 rakaat. Itu ternyata sholat malam 11 rakaat itu mudah. Kita di masjid tarawih ya 11 rakaat entengnya aja. Ada 23 rakaat ringan saja.
Kenapa ketika di luar Ramadan malah mau sholat sak rakaat itu kadang apa? Sholat 3 rakaat witir berat. Padahal ketika Ramadan 11 rakaat bisa. Apalagi ada yang 13, ada yang 23 rakaat. Ada yang 33 rakaat ada di sebagian negara itu. Itu ringan. Ini kalau kita bawa terus dalam mindset kita, oh ternyata qiyamul lail itu mudah. Sudah aku buktikan ketika Ramadan aku sudah bisa sholat malam dalam sholat tarawih dan witir itu 11 rakaat. Ini mudah, kenapa enggak saya lakukan ketika di luar Ramadan? Dan ini kalau terus kita bawa, kita bisa buktikan ternyata qiyamul lail itu mudah. Kalau Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran, baca Quran mudah saat puasa itu, puasa Ramadan. Kenapa ini tidak kita bawa? Kita buktikan bahwasanya ternyata qiyamul lail, baca Al-Quran itu adalah mudah. Dan membaca Al-Quran itu kemuliaannya sangat besar. Satu huruf dituliskan satu kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Orang membaca alif lam mim itu bukan 3 kebaikan, tapi alif itu bukan alif lam mim itu bukan 1 kebaikan, tapi 3 kebaikan. Alif 1 kebaikan, lam 1 kebaikan, mim 1 kebaikan, dan masing-masing kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan terus jenengan maos Al-Quran alif lam mim 3 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, baru membaca alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Cuman masalahnya kaum muslimin itu banyak menjauhi Al-Quran. Coba kita tanya pada diri kita, kapan terakhir kita baca Al-Quran? Seharusnya kalau dalam salaf kebiasaan kaum muslimin dulu di awal, mereka itu aib kalau melewati 40 hari belum khatam Quran, itu aib. Nah, orang itu diberi taufik sendiri-sendiri dalam kebaikan. Ada orang itu wis dengan Al-Quran wis megah ora iso, buka anak maca ora iso, tutup meneh beleke. Kenapa? Dia belum dibukakan oleh Allah dengan Al-Quran. Coba ketika Ramadan ini kita latih diri kita baca Al-Quran, mungkin sehari berapa halaman, sampai nanti terbiasa. Kita lanjutkan setelah Ramadan, kita termasuk orang yang dekat dengan Al-Quran. Semakin seorang dekat dengan Al-Quran, semakin dia mulia. Karena siapapun yang banyak hubungannya, interaksinya dengan Al-Quran, semakin dia mulia. Maka Nabi SAW menyatakan, Inna lillahi fin nasi la'ahlin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada manusia itu mempunyai orang-orang yang ahlinya Allah. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Nabi Rasulullah SAW menjawab, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran, mereka lah ahlinya Allah dan orang-orang istimewa pilihan Allah. Apa yang dimaksud dengan Ahlul Quran? Ahlu itu dalam bahasa Arab yang terbiasa dengannya. Maka kalau Ahlul Quran, orang yang terbiasa dengan Al-Quran, mungkin membacanya, menghafalkannya, paling tidak terus membaca Al-Quran. Ya, ini insya Allah diharapkan termasuk Ahlul Quran. Maka kalau kita itu mengatakan Ahlul Masjid, ya berarti orang yang biasa ke masjid. Ahlul Ta'ah, orang yang biasa taat. Ahlus Sunnah, orang yang mengikuti sunnah. Ahlu itu artinya orang yang terbiasa dengan sesuatu. Maka kalau Ahlul Quran itu adalah dia yang banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ini orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan manusia. Kita tentunya ingin menjadi orang khusus pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari dalam Ramadan ini nanti tentunya dimudahkan kita baca Al-Quran. Ayo kita buka mushaf. Kita mungkin pertama memaksa, kalau belum terbiasa baca Al-Quran, memaksa diri kita. Pertama buat jadwal, setiap selesai sholat mungkin 1 halaman, setiap selesai sholat 1 halaman, kemudian ditambah lagi sampai terbiasa. Dulu ketika saya kerja di Saudi, itu kalau orang-orang Pakistan itu nggak mau mereka sholat di masjid, mereka buat tarawih sendiri. Sholat isyanya di masjid, tapi kemudian buat tarawih sendiri di kamar-kamar mereka. Kenapa? Orang Pakistan itu umumnya mereka
kalau Ramadan itu khatam Al-Quran tarawehnya, jadi sehari 1 juz. Nah, pernah saya sholat di masjid itu, muadzinnya itu kalau taraweh nggak ada, muadzinnya orang Pakistan. Kemudian saya tanya, kenapa, kemana? Dia mengatakan, saya bersama teman-temanku sholat taraweh di kamar katanya. Karena ya, padahal masjid itu yang saya sholat di situ itu dalam taraweh itu menghatamkan Al-Quran. Jadi 30 juz dibaca dalam taraweh dan witir. 1 juz katanya, kata dia, orang Pakistan ini, 1 juz ini masih kurang. Saya sama teman-temanku dalam Ramadan menghatamkan 3 kali loh taraweh. Berarti berapa dalam 1 taraweh? Itu dia bisa dalam 10 hari hatam, 10 hari hatam. Ya. Berarti semalam 3 juz. Ya. Biasanya di masyarakat imamnya rada Jawa sudah makmumnya. Komplain ke takbir masjid. Padahal itu sebenarnya kesempatan ya, kita mungkin nggak memberatkan masyarakat, tapi monggo kita lihat pada diri kita masing-masing. Kalau kita masih jauh dari Al-Quran, ayo dekat pada Al-Quran. Masih asing dengan Al-Quran, ayo akrabkan diri kita dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu atau Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka para ulama dulu kalau sudah masuk Ramadan, mereka fokus beribadah, dan ibadah yang paling banyak mereka lakukan adalah membaca Al-Quran. Imam Syafi'i itu kalau Ramadan hatamnya sampai 60 kali. Itu setunggal bulan Ramadan hatamnya ping 9. Berarti sedinoi hatamnya ping 7. Awan hatam, bengi hatam. Niku Imam Syafi'i. Nggih. Nah, paling boten kita sedaya nek Ramadan ini hatam paling boten pindah niku pun saya. Paling tidak itu dulu. Saya punya komitmen, insyaallah Ramadan ini saya harus selesai hatam 30 juz dengan membaca Al-Quran. Nah, itu sudah bagus sekali. Berarti sehari paling tidak baca 1 juz. 1 juz kijane gampang nek kersa meluangkan waktu. Ya, 1 juz itu ada 20 halaman. Kita sholat, anggap aja sholat kita 5 waktu 5 kali. Terus nek pada sholat niku mung maos sekawan halaman niku insyaallah saged sedinten menika 1 juz, sewulan menika saged hatam Al-Qur'an. Lho mung 4 halaman ki ora suwe. Ijek suwe ngobrol, ijek suwe mancing, ijek suwe mungkin bal-balan, ijek suwe ngobrol karo kancane. Kenapa dalam masih lamaan orang baca berita, orang baca pesan dalam WhatsApp ya. Kan kita sering baca pesan atau lihat media sosial, scrolling sak jam kuat. Next scrolling Al-Qur'an mboten kuat. Ini kurang kebangetan. Ya, maka kita latih diri kita untuk menjadi baik, kenalan dengan Al-Qur'an, akrab dengan Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa menjadikan hati kita lembut. Lembut di depan Allah Subhanahu wa taala dan lembut depan manusia. Lembut depan Allah. Karena kita banyak ibadah dan jauh dari kemaksiatan, hati kita itu jadi lunak. Dan ini sifat seorang mukmin, hatinya itu lunak dan lembut. Di antara tandanya lunaknya hati adalah dia mudah menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang-orang saleh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika mengetahui kebenaran, ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, itu mereka meneteskan air mata. Nah, di sini sikap seorang yang baik, yang beriman, dia hatinya itu adalah apa? Hatinya itu adalah lunak. Maka lunak kepada Allah. Mendengar bacaan Al-Qur'an kita mudah untuk menangis ketika puasa. Karena kita jauh dari godaan setan, jauh dari kemaksiatan, ini hati kita menjadi lunak. Kemudian lunak terhadap sama manusia, kita itu dilatih oleh Allah saat puasa. Hati kita itu jadi hidup dengan orang lain, empati, solidaritas dengan orang lain itu hidup.
Kok bisa? Ya, orang berpuasa itu merasakan ternyata sehari nggak makan nggak minum itu berat. Nah, kita setiap hari makan minum seingin kita, ya sak karepe, pengen kerso dahar nopo, ada makanan, pengen minum apa, ada makanan, ada minuman. Nggak pernah kita berpikir, tapi di sana ada orang-orang fakir dan miskin. Untuk mencari makan dan minum kadang nggak ada biaya, nggak ada harta, nggak ada yang menyediakan makanan minuman. Kadang mereka malu untuk meminta, maka dia lapar, kadang sehari nggak makan. Nah, ketika kita dilatih seperti itu ternyata ini berat, maka kita nyari fakir miskin ternyata berat. Aku cuma sehari atau 2 hari atau dalam 1 bulan ini sudah merasakan berat dalam menahan dari makan dan minum. Ini orang terus menerus, maka timbullah empati, kasih sayang kita mencari fakir miskin. Ternyata mereka beratnya bukan saat Ramadan saja, beratnya mereka setiap hari mereka susah untuk mendapatkan makan. Kita berikan santunan kepada mereka. Ketika hati kita hidup, empati kita hidup, ini kita mempunyai rahmah, kasih sayang terhadap sama manusia, dan ini adalah merupakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang punya belas kasih akan mendapatkan belas kasih dari Allah yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ardi, kasihilah orang-orang yang di muka bumi, yarhamkum man fis sama, kalian akan dikasih yang di langit. Yang di langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi orang yang punya belas kasih. Nah, kadang belas kasih, empati kadang kita itu sudah tumpul. Gak pernah kita berpikir tuh ada orang kelaparan di sana, gak pernah berpikir. Ada orang gak punya rumah, gak pernah kita berpikir. Tapi dengan puasa ternyata berat ini. Bahkan kadang etikaf itu berat juga karena apa? Kita tinggal di tempat yang bukan rumah kita. Padahal kita punya rumah. Itu aja berat, bagaimana dengan orang yang belum punya rumah? Tinggal di luar, tinggal di pinggir jalan yang lain. Empati kita akan hidup dari sini. Kita akan punya belas kasih. Dan kalau sudah punya belas kasih, ini akan mendatangkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masyaallah muslimin rahimahumullah. Bagaimana kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengasihi dengan Ramadan. Maka kita hidupkan diri kita, hidupkan jiwa kita, hidupkan kasih sayang kita. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kita dilatih untuk muraqabah dengan puasa Ramadan. Muraqabah itu merasa diawasi kapanpun. Kalau kita baik di depan manusia itu wajar, di depan manusia baik ya. Kita nggak mungkin depan manusia menampakkan keburukan. Tapi ketika sendirian, apakah ketika kita sendirian kita bebas bermaksiat? Seharusnya tidak. Ketika kita sendirian malas beribadah, seharusnya enggak. Kalau memang seorang itu ibadahnya karena Allah, seorang menjauhi kemaksiatan karena Allah, baik di depan manusia ataupun tidak dilihat oleh manusia, tetap dia beribadah dan tetap dia menjauhi kemaksiatan, karena bukan karena pandangan manusia. Nah, saat puasa itu amal kita nggak terlihat, nggak ada bedanya yang puasa dan nggak puasa, sama saja. Maka kita tidak memamerkan puasa kita. Nah, di sini latih puasa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita nggak perlu kita tampakkan pada manusia. Kemudian ketika kita sendiri di dalam kamar, rumah kita kunci, kamar kita kunci, kita sendirian. Di situ ada kulkas, ada jusnya, ada minuman dinginnya, ada air putihnya, mungkin ada Coca-Colanya. Apakah di siang hari kita mau minum? Enggak. Meskipun kita haus, ya, meskipun kita haus, meskipun nggak ada orang yang melihat, tetap kita tidak akan minum. Kenapa? Kita ingat ada yang melihat kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau terus kita bawa semangat ini, kita akan menjadi bersih. Kita akan menjadi baik. Kenapa? Kita selalu muraqabah pada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, diawasi oleh Allah. Maka meskipun kita sendirian, kita nggak berani melaksanakan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan kita nggak berani. Sebagaimana di depan manusia kita malu melakukan kemaksiatan, ketika sendiri pun kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan kemaksiatan. Ikhwan fillah rahimakumullah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Ramadan ini. Maka
Ma'asyiral muslimin, marilah kita persiapkan diri kita untuk membersihkan diri, mensucikan hati dengan puasa yang nanti akan kita laksanakan. Momen untuk perbaiki diri, momen untuk naik kelas di sisi Allah Subhanahu wa taala, momen untuk menjadi lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Nah, agar kita nanti bisa menggunakan Ramadan ini untuk tadi membersihkan, menata diri, membersihkan jiwa. Ini sebelum Ramadan ada kiat-kiatnya. Yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Kenapa? Karena dosa itu membelenggu manusia dari beribadah. Yang buat orang malas ibadah itu karena banyak dosa. Bahkan wa innar rajula la yuhramu qiyamul laili li dzambin yusibu. Seorang itu kadang tidak bisa sholat malam. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan. Maka dosa-dosa yang masih membelenggu kita, mengotori kita, kita bersihkan dengan cara kita bertobat kepada Allah dari dosa tersebut. Nah, bertaubat ini taubat yang tulus, taubatan nasuha. Bagaimana? Memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Ibadah taubat itu karena Allah. Yang kedua adalah an-nadam, menyesali perbuatan kemaksiatan. Yang ketiga adalah al-iqla', yaitu berhenti dari kemaksiatan. Yang keempat al-azmu, yaitu keinginan betul yang kuat untuk tidak mengulangi lagi kemaksiatan yang telah dilakukan. Dan yang kelima, taubat itu dilakukan pada waktunya. Waktu taubat kapan? Waktu taubat seorang sebelum dia sakaratul maut dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Selama itu masih dibuka pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bertobat, dosa-dosa kita diampuni, akan ringan nanti kita beribadah. Kemudian yang kedua, hendaklah kita bergembira menyambut Ramadan. Tadi kita sebutkan di antara sifat sahabat yang beriman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyukai keimanan, menyukai ketaatan, menyukai apa yang disukai dan diridhai oleh Allah. Ramadan ini adalah bulan mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Puasa, amalan, ibadah yang diperintahkan oleh Allah maka diridhai dan dicintai oleh Allah. Kita ikut cinta. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un. Ya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala itu kita hendaklah bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Dengan karunia dari Allah, termasuk karunia yang besar ini adalah Ramadan. Jadi bukti keridhaan kita, bagaimana ketundukan kita, ketinggian iman kita adalah bergembira dengan bulan Ramadan ini. Kemudian harus ada komitmen dari kita. Tadi diantaranya paling tidak aku harus khatam Al-Quran sekali, syukur lebih dari sekali. Saya nanti sholatnya, ya, kalau laki-laki saya sholat harus di mana, harus di masjid. Ini sudah dia persiapkan dari awal. Saya nanti harus ikut taraweh, saya nanti harus seperti ini, ya seterusnya dia buat jadwal. Ada sedekahnya, ada bacaan Al-Qur'annya, ada zikirnya, ada i'tikafnya, ada tarawihnya, ada sholat jamaahnya. Kemudian juga zikir-zikir yang harus dibaca dan semisalnya dipersiapkan dari sekarang. Jadi membuat jadwal, komitmen untuk persiapan dirinya sudah disiapkan, nanti akan melakukan ibadah ini dan itu. Ya. Kemudian jangan lupa ikhwas sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan umur kita masuk di bulan Ramadan. Dengan seperti itu kita akan mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Sehari saja berpuasa bulan Ramadan sudah banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan. Ada kisah 2 orang dari sahabat Nabi. Mereka masuk Islam bersama-sama, berbaiat kepada Nabi bebarengan. Kemudian yang satu itu lebih sungguh-sungguh, ya lebih sungguh-sungguh, tapi yang satu itu biasa saja. Yang sungguh-sungguh ini kemudian ikut berjihad, berperang, dan dia meninggal dalam medan peperangan. Yang satu yang biasa itu masih diberi umur setahun setelahnya, meninggalnya setahun setelahnya. Salah seorang dari sahabat bermimpi bahwasanya orang yang meninggal biasa tadi, yang setelahnya tadi,
justru lebih awal masuk dalam surga. Maka dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, orang ini meninggal syahid, yang satu biasa saja, tapi yang satu meninggalnya setahun setelahnya. Kenapa nih malah yang setahun setelahnya yang biasa ini yang pertama kali malah dipanggil pertama kali masuk surga? Maka dikatakan, bukankah dia hidup setahun setelahnya dan dia melakukan sujud sekian banyak sujud dan dia mendapati bulan Ramadan, bukankah seperti itu? Maka antara dia di surga itu antara langit dengan bumi. Kenapa? Nambah umur setahun, dia bertemu dengan Ramadan, derajatnya sangat tinggi sekali. Maka kita berdoa kepada Allah agar umur kita disampaikan bulan Ramadan. Seandainya sehari saja itu sudah suatu kebaikan. Syukur kita bisa 30 hari sampai selesai kita menggunakan Ramadan sebaik-baiknya. Terlebih lagi ikhwas sekalian, apabila kita mendapati malam Lailatul Qadar, yang barang siapa mendapati kebaikan Lailatul Qadar, dia telah mendapatkan semua kebaikan. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, dia telah diharamkan oleh Allah dari semua kebaikan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salaf disebutkan para ulama, mereka 4 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa agar apa? Disampaikan pada Ramadan berikutnya. Setelah Ramadan 4 bulan, mengatakan 6 bulan. 4 bulan setelah Ramadan berdoa kepada Allah agar amal dilakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa agar diberi umur dan kesempatan untuk masuk bulan Ramadan. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Itu yang kita bahas pada kesempatan malam kali ini. Tentunya sangat terbatas, faedahnya mungkin juga sangat terbatas, tapi meskipun sedikit sekelumit, kita harapkan ini menjadi motivasi untuk kita semuanya bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki diri, untuk membersihkan jiwa. Kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya agar kita tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan ampunan nanti ketika selesai di bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad